Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sudah siap dan semangat belajar hari ini? Siap ya dan penuh semangat ya. Nah, biar tambah siap dan semangat, jika ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian harus menjawab, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ibu langsung ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya, bagus. Nah, anak-anak perlu kalian ingat dan ketahui bahwa selain keaktifan, kehadiran adalah salah satu yang ibu nilai dalam pertemuan kita atau dalam pembelajaran kita untuk semester ini dan seterusnya. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, baiknya kita melakukan doa dulu yang dipimpin sama ketua kelasnya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Nah, doa selesai. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran kita pada minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, tentang paragraf. Ada yang masih ingat pengertian dari paragraf? Ya, yang dimana pengertian paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya atau satu sama lain. Nah, adapun hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk yang dimana mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan kembali pengertian dari teks petunjuk. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri teks petunjuk. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan jenis-jenis teks petunjuk. Nah, anak-anak, kita langsung saja kepada pembahasan materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian teks petunjuk. Nah, petunjuk adalah kalimat teks petunjuk yang berisi tentang arahan atau petunjuk untuk melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Nah, anak-anak, ada yang bisa sebutkan maksud tujuan di sini itu apa? Tujuan teks petunjuk apa? Ada yang bisa jawab? Tujuan yang dimaksud anak-anak di sini adalah tujuan bagaimana melakukan sesuatu, membuat atau menggunakan sesuatu. Nah, itu tadi pengertian dari teks petunjuk yang dimana teks yang berisi petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu agar tujuan bisa dicapai. Nah, tujuannya itu bagaimana melakukan sesuatu atau membuat dan menggunakan sesuatu. Nah, kita langsung kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri teks petunjuk. Nah, anak-anak, ciri-ciri teks petunjuk yang pertama yaitu berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Nah, jadi anak-anak, di dalam teks petunjuk itu harus berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu, atau juga bisa membuat sesuatu. Nah, yang kedua disampaikan secara runtut. Maksudnya di sini adalah teks petunjuk itu, petunjuk-petunjuknya harus disampaikan secara berurutan dari awal sampai akhir. Tidak boleh berbalik ya anak-anak, jangan kebolak-balik ya anak-anak. Nah, yang ketiga itu menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Nah, menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami. Kalimatnya mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Nah, anak-anak, kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama itu teks petunjuk menggunakan alat. Nah, contohnya itu menggunakan alat setrika. Mungkin anak-anak sudah pernah menggunakan setrika atau membantu orang tuanya menyetrika di rumah.
Ya, pasti tahu kan cara penggunaan setrika itu bagaimana? Nah, cara penggunaan setrika yang pertama yaitu mencolokkan steker ke stop kontak. Dan yang kedua, mengatur suhu pada tombol. Yang ketiga, menyetrika pakaian. Nah, yang keempat, memutar suhu tombol ke posisi semula. Dan yang kelima, cabut steker dari stop kontak. Nah, itu tadi anak-anak petunjuk menggunakan alat setrika. Nah, anak-anak, jenis teks petunjuk yang kedua itu petunjuk untuk membuat sesuatu. Contohnya itu membuat jus. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah membuat jus di rumahnya. Ya. Nah, petunjuk membuat jus yang pertama yaitu siapkan buah dan cuci bersih buah yang akan dibuatkan jus. Nah, yang kedua, iris bagian buah menjadi potongan kecil. Dan yang ketiga, masukkan ke dalam blender buah, air, susu, dan gula. Yang keempat, nyalakan blender sampai buah menjadi halus. Nah, yang kelima, saring jus agar terpisah dengan biji. Nah, yang keenam, tuang jus ke dalam gelas dan jus siap dinikmati. Nah, itu tadi cara atau petunjuk membuat jus. Nah, jenis teks petunjuk yang ketiga itu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu menyiram tanaman. Nah, anak-anak yang pertama, menyiram dengan mengikuti cuaca. Yang kedua, sesuaikan jumlah air. Yang ketiga, menyiram bagian tepat. Dan yang keempat, menjaga pot agar tetap kering. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai tentang teks petunjuk. Jika ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan kepada ibu. Ya, paham semua ya? Baik, ada yang bisa simpulkan?